nonton Ray-Ban Unlock Entertainment. Hari ini balik lagi sama saya, Gita Nasution. Hari ini kita berbincang bersama keluarga dari Fadel Bajideh, bersama juga dengan kuasa hukumnya yaitu Kak Oya. Nah, ini juga kemarin udah masuk ke persidangan keberapa ya Kak? 5 ya Kak? Ke 1, 2, 3, 4. Semakin terang benderang setelah kemarin didatangkan saksi. Yang sebelumnya disebut saksi kunci nih Kak. Totonya saat sidang tidak ada di lokasi. Ini kan membuat meringankan ya untuk Fadelnya sendiri. Kalau Kak Oya melihatnya seperti apa sih? Iya, saya bingung kalau dibilang saksi kunci. Kunci apa? Gini, saya tadi berpikir tuh disebut saksi kunci. Gini, saksi itu kan harus melihat, mendengar secara langsung, lihat sendiri. Sementara yang disampaikan dia, yang disebut digadang-gadang sebagai saksi kunci itu hanya satu yang melihat, yang lainnya tidak melihat. Dan saksi kunci itu pun juga menyampaikan apa yang dia tahu, yang pada akhirnya keterangannya itu membuat semakin terang bahwa sedikit aja saya kasih bocoran ya. Keterlibatan Fadel yang seperti disampaikan selama ini, yang dituduhkan selama ini tidak ada. Jadi buat kami ya ini hal yang baik, kan saya juga tidak tahu yang sebenarnya ya. Yang tahu itu kan hanya mereka berdua, yang pacaran mereka berdua, bukan satu Indonesia pacaran, enggak. Mereka berdua pacaran, yang mana keluarga juga ternyata tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Begitupun dengan orang tua yang di sana sendiri juga tidak tahu persis apa yang terjadi ya. Akhirnya kita semua tahu setelah di persidangan. Berarti dari 5 orang itu juga hanya satu yang ada di lokasi kejadian ya Kak, yang 4-nya tidak berada di lokasi kejadian. Yang satu itu yang tahu persis kapan proses yang dituduhkan itu terjadi. Yang 4 tidak tahu sama sekali. Itu aja. Maksudnya kalau dibilang saksi kunci harusnya Loli saksi kunci ya. Betul, karena yang terlibat ya Kak. Iya. Ini semakin mengerucut nih Kak pasalnya nih. Ada saksi-saksi juga yang meringankan. Kalau Kak Oya melihatnya nanti seperti apa nih untuk Fadel sendiri? Saya melihatnya gini, saya setiap saat ketemu sama ibu, saya selalu bilang, tugas ibu doa aja ya bu, karena cuma doa ibu yang nembus langit nih. Begitupun saya sampaikan ke Fadel, tugas kamu cuma angkat tangan ya, biar Tuhan yang turun tangan. Karena gini, saya meyakini, balik lagi, nggak ada yang pernah ketukar di mata Allah. Mau digado kayak apa, mau dibejek kayak apa, kebenaran itu akan diperlihatkan gitu ya. Ya walaupun berjalannya waktu di mata manusia udah luar biasa ini. Nah, tapi saya selalu punya keyakinan bahwa ini akan kebuka nih sebenarnya apa. That's why setiap saya masuk ruang sidang, saya punya doa tersendiri, dan saya yakin Allah ada dalam ruang sidang itu, sehingga Allah atur sedemikian sampai akhirnya terbukalah yang sebenarnya. Nah, saya kan ini sidang tertutup, jadi saya juga nggak mungkin menyampaikan. Terlepas dari itu, tentunya sampai saat ini untuk kami menguntungkan, untuk sampai saat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Jadi saya selalu bilang sama Fadel, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena Allah bilang boleh aja hambanya itu pendosa, boleh aja ini hambanya tidak sholat, boleh jadi ini hambanya maksiat, boleh jadi hambanya peminum. Tapi ketika dia dizolimi dan dia berdoa, Allah bilang saya dengar dan saya kabulkan. Jadi hanya itu sebenarnya kuncinya. Terlepas semua orang mau bicara apa, kan semuanya hanya bisa berkomentar ya, tanpa pernah merasakan bagaimana kalau kalian di posisi keluarga ini dan keluarga yang di sana juga gitu. Jadi
Ini percintaan loh. Percintaan dua anak manusia yang akhirnya semua pihak ikut campur, semua pihak sibuk mengambil bagian dosa-dosanya yang nggak penting gitu ya. Semua pihak sibuk memberikan tuduhannya. Ya, saya cuma mau bilang sepanjang saya pegang perkara apapun itu, saya baru lihat ada satu keluarga yang begitu solid dihujat, bukan satu dua yang menghujat nih, se-Indonesia Raya ini yang menghujat ya. Apa yang dibuat salah aja, simpelnya gini, saya nggak tahu nih netizen Indonesia ini luar biasa ya. Kadang saya tuh sebenarnya nggak pernah baca komen, tapi terakhir nih saya mulai tertarik untuk baca komen. Jadi kadang hanya kakaknya berdiri di samping adiknya pun itu salah menurut netizen. Ini adik kandungnya di depan, di borgol gitu ya, ngasih komentar. Kakaknya itu mau jaga adiknya, salahnya di mana? Nanti ada yang komen di belakangnya terus tuh ngapain? Coba, itu yang komen itu coba itu terjadi sama Anda, gimana? Jadi jangan masuk ke situ, jangan perkeruh suasana. Gak perlu juga pakai ikut komentar rambutnya acak-acakan, gak apa-apa. Gak jadi dosa juga. Makanya saya berharap juga sama keluarga, tuh gak perlu baca komen lah, gak penting juga, gak nambah saldo, gak bikin lecet badan, ya biarin aja gitu. Tunggu aja endingnya ini bagaimana. Kalau ternyata endingnya tidak seperti yang disampaikan, mau saya sorry satu Indonesia, nggak mungkin saya sorry. Gitu. Jadi itu aja sih, saya merasa saya perlu untuk menenangkan karena saya sebagai penasehat hukum, judulnya penasehat. Nasehat itu kan harus lemah lembut. Kalau saya belum pernah lihat ada nasehat itu harus ngamuk-ngamuk, harus menjelekin orang, saya nggak pernah lihat itu. Dan sudah bagian dari tugas kami sebagai kuasa hukum untuk ambil ruwetnya orang. Iya. Ini keluarga ini lagi ruwet, saya ambil ya ruwetnya gitu ya. Kan itu tugasnya kita ngambil ruwetnya. Jadi untuk segala sesuatu di bawah langit itu ada waktunya. Untuk hujatan-hujatan yang luar biasa ini ada waktunya. Untuk kebenaran juga akan keluar pada waktunya. Jadi nggak selamanya cobaan itu terus menerus, nggak selamanya bahagia juga terus menerus gitu ya. Jadi ya begitu aja cara berpikirnya supaya simpel. Mungkin ada nggak sih Kak fun fact-nya yang ditemuin pas ketemu Fadel, ketemu keluarga juga gitu. Selain tadi keluarga ini hangat ya Kak? Ya, fun fact-nya apa yang lucu ya maksudnya? Iya, yang nggak diketahuin banyak orang juga. Gitu. Yang itu banyak orang, Fadel itu lucu. Fadel itu lucu. Nyeleneh, kadang-kadang suka ngarang ngomongnya, artinya yang out of the box ya, yang kita nggak pikir dia pikir gitu. Tapi pada prinsipnya saya so tahu, tapi saya mendampingi dia sejauh ini. Saya tahu persis bahwa sebenarnya anak ini baik. Saya rasa siapapun anak baik kalau dihadapi dengan kondisi yang sedemikian dahsyatnya ya, kan dahsyat ini. Iya. Ngomong salah nggak, ngomong makin salah, senyum salah, dibilang nggak tahu diri, cemberut salah, merengut salah gitu. Terus ketika dia terus harus bersikap, jadi mungkin kalau bisa diartiin, jadi kalian maunya gue apa gitu kan, nggak tahu. Ketika dia ngomong menjadi salah, ya jangan dipersalahkan juga kan, tekanannya juga dahsyat ini gitu. Itu aja sebenarnya. Cobalah netizen ini dikasih tontonan gratis, jangan banyak komen lah. Nonton aja endingnya gitu, diem aja dulu, jangan komentar. Kayak istilahnya kita nonton film drama romantis di bioskop, masa mau terus komentar sepanjang film? Kan enggak. Tunggu sampai endingnya baru lo komentar gitu. Kasian lah, nggak ada yang mau di posisi ini. Tidak ada satu manusia pun yang mau ada di posisi ini. Tapi Allah takdirin. Makanya kemarin saya bilang sama Fadel, untuk lihat pelangi harus lewatin dulu badai sama petir. Emang pelangi ada, kalau nggak ada badai sama petir nggak keluar itu pelangi. Petirnya netizen, badainya masalah, tuduhannya masalahnya.
Sekarang udah di pengadilan. Tunggu, berarti sebentar lagi pelanginya nih. Iya, muncul. Itu aja yang kita tunggu. Mungkin Kak, ini juga kan kemarin udah makin terang benderang, ada saksi juga yang udah didatangkan. Mungkin ini pasalnya akan mengerucut Kakak atau gimana sih kalau dari Kawaya sendiri? Iya, pastinya pasalnya akan mengerucut. Gak bisa ngomong sebetulnya ya, nggak boleh. Tapi saya cuma mau kasih clue gini. Insya Allah apa yang dipersangkakan itu sampai hari ini ada buktinya untuk ada beberapa yang harus hilang, harus gugur mungkin ya, bukan hilang, harus gugur karena ya kan lihat fakta persidangan ya. Faktanya bahwa tidak seperti apa yang dipersangkakan. Jadi saya berharap Allah kasih kekuatan lah buat semua pihak, buat majelis juga bisa melihat dengan jernih. Ya, tidak terpengaruh oleh tekanan publik gitu kan. Mudah-mudahan kebenaran itu berdiri di depan lah. Mengurangi, jadinya bisa mengurangi jeratan masa tahanan juga ya Kak kalau pasal ini akan mengerucut. Iya, insya Allah iya. Optimis. Mungkin cluenya gini aja deh, kalau saya sebutin apa yang terjadi selama persidangan kan nggak mungkin. Tapi saya mau bilang untuk yang di luar sana dahsyat loh ini. Persidangan ini luar biasa Allah mengaturnya. Kalian akan kaget dan mungkin ada penyesalan dari banyak orang yang sudah ikut menghujat. Kalau dari ibu juga sama keluarga kakaknya ini kan juga makin terang benderang ya kan, nggak pernah absen juga kan di dalam persidangan. Melihat ini gimana nih keluarga? Melihat ini ya alhamdulillah dikasih kelancaran terus karena kita selalu yang terutama mama ya, mama kita malah ngomong ke mama doanya kencengin mah. Padahal juga dek doanya kencengin juga dek biar semuanya dikasih lancar, dikasih kemudahan semuanya, biar masalahnya cepat selesai, biar Dede itu bisa ada di tengah-tengah kita lagi, biar ada Dede itu bisa kita peluk lagi tanpa ada jarak gitu. Ya pokoknya kita yang selalu ngomong ke mama doain Fadel terus gitu. Mama jangan sampai nggak doain Fadel terus biar masalah ini cepat selesai gitu. Ini kan juga udah 4 bulan berjalan ya Kak. Mungkin ada pengaruh yang signifikan gak sih jadinya yang berubah nih dari keluarga? Pengaruh yaitu lebih sabar ya menghadapi semua ini, dari yang awalnya temperamen kita yang memang awal nggak terima kan, jadi mulai membaik sampai akhirnya yaitu Kawaya datang di tengah-tengah keluarga kita. Itu benar-benar Kawaya tuh ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Jadi saking sering kasih masukan ke kita, sering kasih arahan. Udah jangan seperti ini, udah sabar, udah. Jadi selalu kita banyak yang hal-hal yang baru ya yang masuk dari Kawaya nih ke positif kita. Positif ya. banget ya. Sampai kita tuh ngereda, sampai kita tuh nggak tadinya kita panik. Kalau yang masuk dengan advice-nya kita oh iya kayak gini ya, nggak boleh dibawa emosi, nggak boleh dibawa ini kayak gitu. Oh ya, balik lagi nih, soal saksi yang menguntungkan itu seperti apa sih Kak jadinya kalau untuk pihak Fadel sendiri? Saksi yang menguntungkan itu dimulai pada saat Loli memberikan keterangan. Itu kan sebenarnya semua sudah dijelaskan oleh Loli. Semuanya dijelaskan dengan detail. Itu yang bikin saya juga akhirnya tahu bahwa ini fakta sebenarnya seperti ini yang terjadi loh sebenarnya. Setelah itu saksi-saksi yang dihadirkan kan cuma saksi dengar-dengar. Ditanya, lihat nggak? Enggak. Katanya, dengarnya. Nggak bisa jadi saksi dong gitu ya.
Sebetulnya kalau boleh pakai kalimat yang lebih baik, bukan menguntungkan, tapi keterangan yang sebenarnya. Tidak ada yang diuntungkan dalam perkara ini. Semuanya sudah habis-habisan dihujat kiri kanan. Tidak ada untung buat pelapor maupun terlapor. Cuman di sini kita mencari keadilan, kebenaran, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena kan ternyata faktanya hanya mereka berdua yang tahu. Dan ada satu orang yang lihat, yang memang menyaksikan dengan jelas. Selebihnya nggak ada yang tahu. Selebihnya semua nebak, semua menerka-nerka, sehingga jadi terbentuk opini seolah-olah begini loh yang terjadi. Netizen itu bisa ngotot dalam komentar yang kayak paling tahu. Iya, nggak bisa lo bebas, nggak bisa lo ringan, lo kan udah begini. Sampai saya gini, aduh, dia ada di ruang sidang nggak sih waktu itu gitu ya? Saya aja di ruang sidang kaget-kaget dengarnya. Jadi buat saya tidak ada yang diuntungkan. Di sini kita cari kebenaran. Ada yang orang tua merasa anaknya dirugikan, ada juga orang tua yang merasa anaknya tidak melakukan. Mau dilurusin nih, ini kan pengadilan ini ngelurusin. Bagaimana cara ngelurusinnya? Saksi-saksi dihadirkan, bahwa yang tidak tahu tidak bisa diambil kesaksiannya. Yang tahu ya lu kasih tahu apa yang terjadi gitu. Dan soalnya saya bilang ini semakin terang benderang, ternyata banyak yang nggak tahu. Jangankan netizen nggak tahu, yang dihadirkan sebagai saksi aja nggak tahu gitu. Tapi kok dihadirkan gitu Kak, sedangkan nggak ada. Menyayangkan nggak sih sikap JPU ini? Karena kan gini, mereka kan dimintai keterangan waktu di Polres ya, ada dalam BAP, jadi boleh-boleh aja kok dihadirkan, nggak ada yang salah. Namanya upaya untuk meluruskan bahwa faktanya akhirnya ternyata tidak tahu apa-apa ya itu faktanya. Jadi buat saya nggak usah bikin gaduh saksi kunci nih ini. Ya mau saksi kunci kayak mau saksi gembok kayak nggak apa-apalah kalau tahu, ternyata kan nggak tahu gitu. Itu aja. Berarti emang dari awal sebenarnya kan Loli datang itu di persidangan awal ya Kak. Berarti udah membuka terang benderang sebenarnya ya Kak. Sudah. Jadi buat saya gini, pada saat Loli memberikan keterangan, sebenarnya saya udah nggak butuh lagi saksi lain. Yang mengalami kan sudah memberikan keterangannya. Yang melakukannya sudah memberikan keterangannya di hadapan majelis. Di bawah sumpah. Sehingga ditanya berulang kali bahwa kesaksian ini apakah benar, kesaksiannya tidak dalam tekanan, tidak katanya. Dan dia menceritakan dengan santai dan dengan baik. Makanya saya waktu keluar kesaksiannya baik, sidangnya baik, karena memang semuanya baik berjalannya. Iya, jadi nggak ada yang salah dengan persidangan kemarin sebelumnya gitu kan, dan mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi. Akan ada saksi siapa Kak mungkin yang dihadirkan ke persidangan selanjutnya, karena kan tinggal dari pihak Fadil aja ya? Kalau minggu depan kan itu saksi yang akan dihadirkan oleh JPU adalah saksi ahli. Ya, memang harus dihadirkan saksi ahli. Jadi kita lihat nanti bagaimana ahli melihat ini, bagaimana setelah semuanya terbuka, apakah ahli ini juga masih bisa mempertegas bahwa pasal ini masih berlaku, patut untuk dipersangkakan kepada Fadil gitu ya. Karena ya kami juga akan menghadirkan saksi ahli nantinya. Saksi ahli apa Kak mungkin dari JPU? Kalau JPU itu saksi ahli undang-undang perlindungan anak. Ya, perlindungan anak. Mungkin selanjutnya nih dari keluarga juga kan bakal dihadirkan sebagai saksi ya Kak? Iya. Ibu, Kak Martin? Enggak. Kak Martin sama? Ya, ada Kak Martin, ada Bintang, nanti ada satu lagi tunangannya Bintang. Nanti ada lagi, ya kita belum bisa sebut siapa. Ada saksi ahli ya. Mudah-mudahan saya juga berharap Bintang sama Martin dan tunangannya Bintang ini memberikan keterangan juga sepengetahuannya, bukan katanya, tapi yang betul mereka lihat apa yang terjadi sih sebenarnya. Mungkin kesiapan Kak Martin dan Kak Bintang sendiri untuk nanti menjadi saksi? Persiapannya ya
apa yang saya lihat, apa yang saya yang terjadi itu pasti saya akan kasih kasih tahu semua gitu, nanti di dalam persidangan saksi dari keluarga kayak gitu. Kalau Kak Martin? Udah siap banget. Karena yang tahu banyak ya, karena saya dekat sama Loli. Loli udah kayak adik saya sendiri, jadi ya sebenar-benarnya semua saya ceritakan nanti. Karena emang dalam apa sih namanya ya Loli, Kak Martin yang selalu disebut namanya ya kan. Kayak mulai dari kasus yang kemarin dibahas ada uang-uang itu juga Kak Martin ya. Mungkin seperti apa itu Kak kelanjutannya? Kelanjutan yang sebelumnya kan udah dijelaskan ya dari awal ya. Jadi memang semuanya ya dia minta tolong ke saya untuk kontrol semua. Tapi dalam kontrol bukan dalam arti uangnya di saya semua, tapi saya yang kontrol. Lu kalau kayak gini, jadi sekedar advice, sekedar saran. Nggak usah lah, ngapain lu beli-beli yang ini, dia kan terlalu jor-joran. Apa kalau anak muda ya, kan kita apalagi di era sekarang kan, apalagi perempuan, ya mungkin lebih ke yang kalau kata orang sekarang tuh apa hedon apa ya, yang Gen Z gaya sekarang ya. Jadi sama ngasih tahu endorse apa gimana. Jadi kalau seperti endorse ini, gue nggak mau terlibat, tapi gue kasih info kalau memang ada yang mungkin merugikan dari endorsan itu, karena kan lu di sini masih di bawah umur, jadi belum nggak ada orang tua ya kan. Gue di sini sebagai kakak lu tanya apa, tapi kalau untuk gue terlibat gue nggak mau. Saya bilang urus sendiri, kerjasama, tanyakan sendiri. Apapun itu, kalau memang nggak jelas, kalau memang butuh pertolongan ya dari gue siap. Paling gue bantu dari situ aja. Jadi gue nggak mau lah dibohongin detail-detailnya, kan tahu sendiri kan, endorsan kadang aja dari kan sering kan terima endorse atau event apapun, Fadil kan yang ngurus selalu kan saya. Dari saya udah lama bergelut di bidang itu aja, saya sering banyaklah yang miss, kena tipu ya. Banyak yang kalau kena tipu alhamdulillah belum ya, karena hampir ya, mungkin cuma jadi saya tahu apa belang-belangnya mereka lah. Jadi saya selalu infokan sama Loli ya, lu jangan kayak gini, kalau lu gini harus sesuai SOP, harus ada suratnya, harus ada tanda tangan lu gitu. Dan kalau emang ingin dikasuskan juga masuk ya Kak, kalau emang ada laporannya Kak Martin memakai uang tersebut. Iya. Tapi sejauh ini nggak ada. Iya, ya nggak tahu, mungkin dari ada alhamdulillah ya, ya karena saya dari awal saya bilang apapun itu ya saya buka semua. Gitu. Jadi ya Loli tahu, dan Loli ya memang dekat sama saya, ya udah saya anggap adik, karena waktu datang itu tidak ada yang mau mengakui dia teman atau sahabat, bilang hidup sendiri, bilangnya. Sampai saya bilang, sampai saya bercandain waktu itu, Loli, lu emang makhluk planet Mars atau gimana? Kok bisa nggak ada? Nggak mungkin lah, masa nggak ada teman atau sahabat, misalkan orang tua atau keluarga masih ada problem gitu. Bener Kak, nggak ada Kak. Udah Kak Atin, manggil saya Kak Atin, tolongin Loli biar sama Kak Atin dulu jaga gitu. Ya udah, tapi semenjak prosesnya itu tiba-tiba semua jadi peduli, ngaku ya, dari dulu kemana aja kan. Jadi ya itu ya saya dalam hati saya aja gitu. Kalau bisa dibuka sekarang ya gitu ya Kak. Kalau kemana kemarin gitu kan. Karena emang baru datang dari US juga ke Fadil ya, dan keluarga. Iya, baru pertama kali, dan saya yang jemput, saya yang anter. Ya sampai makan pun ya detail saya yang tanya, lu udah makan belum? Kan suka nggak cerita tuh. Kebutuhannya apa, sampai waktu di apartemen juga dia sampai butuh apa kan. Jadi memang detail lah gitu, saya infonya gitu. Ibu sendiri kalau ada satu hal yang bisa diulang nih dari keluarga, pengennya seperti apa sih? Nggak usah kenal kah atau jadinya gimana? Atau dianggap ini sebagai pembelajaran aja? Kalau ibu nggak pernah menyesali sih, nggak pernah menyesali. Yang sudah berlalu ya sudah,
kita terima dengan ikhlas, sabar, itu aja sih. Jadi nggak pernah menyesali. Ibu punya pikiran, oh nyesel kenal dengan Laura misalnya, apa-apa. Nggak pernah. Sampai sekarang pun ibu nggak pernah didik anak-anak ibu bilang juga, kita pokoknya jalanin aja, sabar, ikhlas, gitu aja. Tidak ada benci, tidak ada Oh dendam. enggak, kita mungkin memang sudah jalannya dari Allah, jalannya seperti ini, Garis ya takdir. kita jalani, gitu aja sih. Mungkin ada yang sering ibu sampaikan nggak sih pesan kalau lagi ketemu sama Fadel, apa yang menguatkan? Kalau ibu cuma titip Fadel pesen cuma sholat, jangan lupa di sholat deh, jangan lupa makan, itu aja sih yang ibu pesenin ke Fadel. Kalau dari Kak Martin sama Kak Bintang mungkin ini jadi pembelajaran juga ya. Iya, buat- jadi pembelajar di proses pendewasaan si Fadel, dan memang kan mungkin egonya masih tinggi waktu itu dan terlalu menggebu-gebu lah. Sekarang bisa wise, lebih calm dia kalau ngomong, lebih pemikiran itu lebih 2 kali 3 kali langkah ke depan lah. Gitu. Jadi proses pembelajaran, proses pendewasaan lah, Iya. kayak gitu. Mungkin nanti ke depannya nih kalau melihat karirnya mau seperti apa? Mau lanjut di dance atau seperti apa? Kalau dari itu ya, dari saya dan Fadel ya ingin melanjutkan lah apa yang saya Tekuni Berikan ya. ya. tekunin sama Fadel untuk dance lagi, berkarya lagi, menghibur orang lagi. Karena mimpinya nggak 1-2 tahun sebelumnya, Iya. dari 4 tahun dia. Fadel tuh mimpinya Dari sama umur Bintang. 4 tahun dia. Kalau boleh dikasih nih pesan buat para netizen, kan selama hampir 4 bulan ini hujatan terus datang ya. Apa sih mungkin yang mau disampaikan? Dari Martin mungkin ada. Sampaikan apa ya untuk Para netizen kan 4 bulan ini kan habis ya, maksudnya keluarga mentalnya di sosial media. ya intinya jangan terlalu percaya sama ya komentar apapun lah di dunia entertain ya. Karena dunia entertain itu ya itu apa bumbu-bumbunya banyak. Jadi ya alhamdulillah saya sama Bintang sama Fadel tuh dari awal ya kita memang di bidang itu ya. Iya. Jadi kita udah paham intinya kemana, arahnya kemana. Jadi alhamdulillah untuk semua yang mungkin baru Tahu ya, baru tahu. soal sosial media, ya memang ya kalau dibilang ganas ya ganas, Iya. serem-serem ya media. Harus ada kontrol diri lah. Ada kontrol Di dirinya. sosial media mesti pilah-pilah sebelum itu, berpikir dulu sebelum. Jangan kebawa lah gitu, Iya. apalagi untuk mungkin lebih pintar anak-anak generasi Gen Z. sekarang Iya. Gen Z ya, lebih paham mereka ya. Jadi ya perkembangan Zaman ya. zaman kan media kan terus entertain tuh ya semua di situ kan, ditumpahinnya di situ, curhat aja kita mesti di situ kan. Jadi buat saya sama Bintang jangan banyak lah untuk curhat di media, Sosmed. di sosmed. Karena saya dulu larang sama Bintang sama Fadel tuh nggak usah lu umbar-umbar di media. Jadi sampai waktu itu Loli pun waktu di tengah-tengah kita saya bilang nggak usah kebanyakan di media Upload ya. upload atau apa, malah saya yang melarang karena saya tahu serangannya Ganasnya. tuh Iya. Kadang advice itu kadang jadi buruk juga Buruk, untuk iya. yang upload itu. Nggak Jadi, selalu baik iya, ya. kebawa mental apa kayak gitu. jadi ada keuntungan di balik setiap problem kalau buat saya di entertain tuh seperti itu. Jadi ada positif negatifnya lah. Kalau positifnya mungkin dari pihak yang diuntungkan ya kan, Iya. apapun lah itu problemnya di media sosial saat ini tuh. Atur-atur diri lah di sosial media. Jangan sepenuhnya percaya. Harus di kaji ulang lagi, dipikir ulang lagi. Gitu. Kalau untuk selanjutnya mungkin Fadel nanti mau punya pacar lagi. Ibu ada Nakal nih Wah. pertanyaannya nih ya. Ibu ada bonus kah atau kriteria selanjutnya atau mau balik sama Loli boleh gitu gimana nih? Kalau ibu pengen Fadel nih karena memang mau melanjutkan kreativitasnya di konten, nah ini dance, ibu selalu support, kamu harus maju deh nanti setelah pulang dari sini, kamu maju lagi setelah tertinggal, kamu harus Buktiin ya. buktiin kepada semua orang bahwa kamu masih mampu, masih bisa. Itu aja sih.
Mau pacaran mah nggak terserah ya Bu? Iya. Kalau pacaran mungkin di nomor 3 kali ya. Yang penting ininya dulu apa namanya cita-citanya. Cita-cita dulu dikejar. Cita-citanya. Ntar mah cewek nimbrung ya Nah, Bu, itu. kalau udah sukses. Kalau untuk Kak Bintang yang paling deket nih, ada awareness nggak sih nanti, pada lu nggak usah begini gitu. Awarenessnya ya ini aja kasih masukan aja, kasih saran ke dia. Apa yang tadi kan udah dirasain kan gitu. Jadi lebih hati-hati lagi tentang pergaulan, tentang lo nanti pada saat di entah kuliah nanti, tentang pertemanan lebih waspada lagi seperti itu kayak gitu. Jadi detail lah seperti itu. Kalau sama saya kan memang paling dekat kan sama saya untuk konten ya, kayak gitu. Paling kasih advice masukannya seperti itu. Terakhir Kak Oya, langkah hukum ke depannya nih seperti apa untuk Fadel yang sebentar lagi mungkin ada lebih terang lagi nih jalannya Fadel? Langkah selanjutnya ya saya tetap fokus aja di pembuktian saksi-saksi. Ya tentunya kami juga mulai menyusun membela hak hukumnya Fadel supaya terang-menerang. Mungkin saya bawa lampu neon. Ya aja itu aja apa yang umumnya dilakukan sama kuasa hukum. Tapi di luar itu semua, saya juga mau merengek-rengek sama Tuhan saya supaya dibukain yang sebenar-benarnya ceritanya ini ya. Karena kan gong terakhirnya ini Allah yang punya ya. Iya. Saya cuma ikhtiar, keluarga berdoa, begitupun Fadel. Selebihnya tawakal sama Allah sudah. Jadi apapun yang terjadi, apapun nanti Allah takdirin, insya Allah jadinya baik. Kalaupun tidak seperti yang kami inginkan, minimal sudah berjuang. Kalau Allah bilang ini begini takdirnya ya, bagus atau nggak bagus, kan kadang tidak bagus di mata kita, bagus di mata Allah. Jadi kita semua sudah mempersiapkan apa yang nanti akan Allah kasih. Tapi tentunya doa kita semuanya saya rasa sama, bahwa keadilan ini bisa berpihak kepada Fadel sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kan cuma Allah yang bisa buka, kita nggak bisa buka. Jadi kalau Allah bilang tidak terjadi misalnya, mau jangan Indonesia, satu dunia lagi bilang nggak bisa. Ada yang bisa ngelawan Allah punya ketetapan? Nggak bisa. Sama seperti apa yang terjadi sekarang, keluarga nggak bisa melawan ketetapan yang Allah kasih. Ini sekarang Fadil harus melewati ini ya, nggak bisa. Kodarnya seperti itu. Waktu Fadil belum lahir, sudah di dalam perutnya ibunda sudah tercatat tanggal sekian, kamu nih ngalamin begini. Jadi kita harus terima itu semua. Dan insya Allah anak ini lulus melewati ujiannya, pesantren yang sekarang lagi dijalanin, mudah-mudahan keluar ya jadi kiai sedikit boleh lah ya, jadi ustaz sedikit. Jadi dia sempat ngobrol sama saya bercanda, nanti padahal kalau keluar mau jadi ustaz aja Kak. Waduh. Jangan kan modern saya bilang. Nanti aja kalau udah agak berumur jadi ustaz ya kan, tapi sholatnya jangan berhenti. Jadi anak baik lah. Itu saya selalu kasih tahu Fadel supaya harus lebih ikhlas. Di titik ikhlas itu tidak mudah, apalagi dia masih muda. Makanya saya bilang dengan apa yang sekarang dia alamin itu, dia bisa bertahan aja udah luar biasa. Bisa dibayangin mungkin anak umur 21 di Bejak Indonesia, dia nggak oleng, dia nggak sedeng aja bagus gitu kan. Jadi jangan lupa untuk yang lain juga lihat anak ini punya kuat dari mana, dari support keluarganya. Jadi jangan usil kakaknya mau berdiri di belakang kayak mau tiduran lagi di bahunya, ya biarin aja dong kakaknya gitu kan. Jadi itu aja sih, saya berharap semua berjalan dengan baik dan semua pihak merasa terpuaskan nantinya dengan apapun keputusannya. Untuk keluarga mungkin tetap harus solid Kak. Saya sih nggak perlu ngomong harus, emang solid terus ini, saya bingung loh. Ini kapan nggak solidnya ini? Kadang kita belum datang, keluarga udah standby duluan gitu ya. Terus
setiap hari sama saya walaupun tidak komunikasi tapi kita ada TikTok di Instagram atau apa ya, mungkin kalau ada yang ngikutin Instagram story-nya mereka dan saya, setiap hari mereka nggak pernah telat posting foto adiknya ya, di tag meskipun adiknya ada di mana nggak ngeliat, tapi ya artinya itu bentuk support dan doa yang luar biasa dari keluarga untuk Fadel, dan itu membuat Fadel hari demi hari semakin kuat. Saya rasa sekarang udah pakai kacamata, rambutnya udah rapi, walaupun jerawatnya banyak, mungkin jerawat rindu sama keluarga. Oh, keluarga ya? Yang sebelah saya galak jadi kalau saya salah ngomong saya takut. Kayaknya tuh udah bukan kayak penasihat hukum lagi, udah bukan kayak kuasa hukum, jadi udah kayak kakak lah. Jadi kalau setiap apa tuh kita selalu kalau di Instagram atau itu bercanda-bercanda gitu. Karena memang ngocolnya Kak Oya tuh baru saya sadar tuh ya 11-12 sama Fadel. Kalau lagi ngobrol serius sih tiba-tiba nyeletuk. Bercanda. Iya, Fadel seperti itu. Jadi saya lihat nih kayak inget kadang-kadang kayak Kak Bintang gitu kan. Gitu. Jadi wah seru nih gitu. Jadi nggak kaku lah kalau sama Kak Oya tuh memang have fun aja. Jadi kayak kita kalau lagi ngobrol pun juga ngopi ya udah ngobrol enggak yang serius. Itulah maksudnya kita jadi lebih tenang ya. Ya, mudah-mudahan semuanya semua pihak, bukan cuma pihak di sini aja tapi pihak sebelah juga bisa lebih baik lagi keadaannya dengan situasi yang sekarang sudah mulai adem. Jadi tolong jangan ciptakan suasana yang hasut-hasut, panas-panasin buat apa sih gitu. Toh kalian juga lakukan itu nggak ada untungnya loh, nggak dibayar juga, kalian nggak masuk TV juga kalau itu tujuan buat masuk TV kan gitu ya. Jadi ya saya pun begitu pegang Fadel sejak awal, saya menganggap ini bukan cuma klien tapi ini adik saya. Harus saya bela hak hukumnya. Berlaku juga untuk Bintang dan Martin, saya pun anggap mereka ini adik saya. Sampai Fadel bilang, Kak nanti kalau Fadel udah bebas, Fadel boleh nggak ngedance? Mau ngedance di atas air lagi silakan. Bisa. Itu aja. Terima kasih penonton Ray-Ban Unlock Entertainment sudah nonton kita di perbincangan bersama keluarga Fadel dan Kak Oya. Balik lagi di lain waktu.